Film ini dibuka di laut di mana seorang mariner yang diperankan oleh Will Smith sedang berlayar bersama istri dan dua anaknya, Omar dan Lian. Dia mulai menceritakan kepada anak-anak sebuah kisah tentang tikus jalanan, seorang putri, dan lampu ajaib. Anak-anak meminta agar dia bernyanyi karena dia bercerita lebih menarik seperti itu, dan dia melanjutkan cerita dan membawa kita ke kerajaan Agrabah. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe agar dapat menyaksikan film-film selanjutnya. Di suatu tempat di luar kota, penyihir jahat Jafar dan burung beo Iago berdiri di luar gua keajaiban menunggu prajurit mereka masuk dan mengambil harta karun, tetapi gua menolak semua yang dianggap tidak layak dengan menguburnya jauh ke dalam pasir. Di pasar Agrabah, kita bertemu Aladin, yang tinggal sendirian dengan monyet peliharaannya Abu dan bertahan dengan menjadi copet dan mengambil apa yang dia bisa ambil. Dia menggadaikan barang kecil untuk mendapatkan sekantong kurma, tetapi dia juga memberikannya kepada keluarga yang lebih membutuhkan makanan daripada dia. Di tempat lain di pasar, Putri Jasmine, yang menyamar sebagai orang biasa, mengambil makanan dari sebuah kios dan memberikannya kepada anak-anak kecil. Pemilik toko mencoba untuk menghukum Jasmine sampai Aladin campur tangan dan menggunakan gelang Jasmine sebagai pembayaran untuk makanannya. Namun, dia langsung menggesek gelang itu dan menukarnya sebelum pemiliknya tahu dan mengirim penjaga istana mengejar Aladin. Dia dan Jasmine berlari melewati pasar sampai mereka menghindari para penjaga dan mencapai tempat persembunyian Aladin yang memiliki pemandangan kota yang indah. Aladin mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan posisinya saat ini, sementara Jasmine, masih belum mengungkapkan siapa dia, juga menginginkan kebebasan. Ketika mereka kembali ke pasar, Jasmine mencoba untuk pergi tetapi tidak memiliki gelangnya sejak Abu mengambilnya. Dia kesal karena itu gelang ibunya, dan dia pergi setelah menyebut Aladin pencuri. Beberapa saat kemudian, penjaga berkuda memasuki istana dan hampir menjatuhkan beberapa orang anak sebelum Aladin mencegat dan menghina salah satu penjaga itu. Dia membalas dengan memberitahu Aladin bahwa dia tidak lebih dari tikus jalanan yang akan mati sendirian. Merasa sedih, Aladin kembali ke rumah. Sekembalinya ke istana, Jasmine dan ayahnya, The Sultan, bertemu Pangeran Anders dari Scanland, calon pelamar Jasmine. Dia membuatnya takut dengan Raja Harimau peliharaannya. Meskipun Sultan frustrasi dengan Jasmine menolak pelamar karena Scanland bisa menjadi sekutu yang berharga, dia tidak ingin seseorang yang dipilih untuk menikahinya, karena dia lebih tertarik untuk memerintah kerajaan dan membuat perubahan yang diperlukan pada Agrabah sehingga dia dapat membantu orang. Sementara itu, Jafar yang merupakan wazir Sultan ingin meyakinkannya agar menggunakan bala tentaranya untuk menyerbu kerajaan Serebat, tempat asal ibu Jasmine. Jafar mencoba menggunakan tongkat ularnya untuk menghipnotis Sultan, tetapi tidak berhasil setelah Jasmine masuk, dan Sultan menyuruh Jafar untuk tetap di tempatnya. Tidak lama kemudian, Iago menarik perhatian Jafar agar Aladin datang ke istana. Aladin menyelinap melewati para penjaga untuk mencoba dan mengembalikan gelang Jasmine, masih berpikir dia hanyalah seorang pelayan wanita sementara sahabat dan pelayan perempuannya yang Acutal Dahlia adalah putri yang sebenarnya. Jasmine harus mengirim Aladin pergi, tetapi dia berjanji untuk kembali malam berikutnya. Dia ditangkap oleh Jafar dan para penjaga, tetapi Jafar berbicara dengan Aladin dan mencoba memintanya dengan menunjukkan bahwa dia adalah mantan tikus jalanan yang naik ke tampuk kekuasaan. Dia juga memberitahu Aladin bahwa Jasmine adalah sang putri, dan bahwa dia dapat membantunya menjadi cukup kaya untuk membuatnya terkesan. Aladin bertanya apa yang harus dia lakukan. Jafar membawa Aladin dan Abu ke gua keajaiban untuk mengambil lampu sederhana, tetapi gua tersebut memperingatkan Aladin untuk tidak menyentuh apapun kecuali lampu. Dia masuk, dan meskipun dia dan Abu tergoda, mereka fokus untuk mendapatkan lampu. Mereka bahkan menemukan karpet ajaib dan membebaskannya untuk membantu mereka menemukannya. Benar saja, lampunya berada di puncak bukit berbatu. Aladin memanjat untuk mencapainya, namun Abu tidak sengaja mengambil batu rubi yang jatuh. Gua kemudian mencoba untuk menjebak Aladin dan Abu di sana saat gua itu mulai runtuh dan berubah menjadi lahar di sekitarnya. Karpet membantu Aladin dan Abu mencapai pintu keluar, tetapi ketika dia meminta bantuan Jafar, dia hanya mengambil lampu dan mencoba membunuh Aladin. Abu menyerang Jafar sebelum dia dan Aladin terjebak di dalam gua. Jafar mengira dia menang sampai dia memeriksa sakunya untuk menemukan bahwa lampu itu hilang, dan dia berteriak dengan marah. Di dalam gua, Aladin mencoba mencari jalan keluar. Dia bertanya-tanya apa masalah besar lampu itu sampai dia menggosoknya dan memanggil jin biru yang kuat yang diperankan oleh Will Smith. Dia menjelaskan kepada Aladin, dalam sebuah lagu Free and Like Me, kekuatannya dan kemampuannya untuk mengabulkan 3 permintaan Aladin, tuan barunya.
Aladin meminta Jin untuk mengeluarkan mereka dari gua, tetapi karena dia tidak menggosok lampu ketika dia membuat permintaan, itu tidak dihitung dan pada dasarnya adalah gratis. Aladin juga bertanya kepada Jenny apa yang dia inginkan, dan dia mengakui bahwa dia ingin sekali bebas dan tidak harus mengabulkan permintaan lagi. Aladin berjanji untuk menggunakan keinginan ketiganya untuk membebaskan Jin. Aladin kemudian berpikir bahwa dia dapat menggunakan keinginan pertamanya untuk menjadikan dirinya seorang pangeran untuk memenangkan Jasmine dan dapat menikahinya. Jin mengatakan ada area abu-abu dalam keinginan itu, tapi dia akhirnya setuju untuk memberi Aladin makeover pangeran, mengubah abu menjadi gajah untuk menggendongnya, dan kemudian mengumpulkan seluruh rombongan untuk pangeran baru, Pangeran Ali dari Abapwa. Aladin, Jin, dan Abapwans yang disulap secara ajaib memasuki Agrabah dan membawa banyak pasukan Pangeran Ali agar semua orang takjub. Sultan membiarkan mereka masuk ke istana, dan Aladin dibawa untuk bertemu Jasmine, yang tidak mengenalinya sebagai pangeran ini. Ketika mencoba untuk membuat penawaran untuk tangan Jasmine, dia tersinggung saat Aladin membuatnya tampak seperti dia adalah hadiah untuk dimenangkan, dan dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian, sebuah pesta diadakan di mana Aladin sekali lagi mencoba merayu Jasmine dengan bantuan Jenny, kali ini dengan dia menggunakan kekuatannya untuk membuat Aladin menari dengan baik, tetapi Jasmine tidak sepenuhnya menang. Jin memberitahu Aladin untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi dia pikir dia perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia menggunakan Jin sebagai pengalih perhatian karena dia dan Dahlia saling memperhatikan, dan Aladin menggunakan karpet untuk membawanya ke kamar Jasmine. Raja tampaknya menyukai Aladin dengan baik, tetapi baru setelah Aladin menunjukkan karpet melati dan mengucapkan kata-kata, apakah kamu percaya padaku? Dia setuju untuk bergabung dengannya. Mereka mengendarai karpet melintasi kota untuk melihat betapa indahnya kota itu. Saat mereka duduk di atas karpet di atas kota, Jasmine menipu Aladin untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya, tetapi dia berpura-pura bahwa dia hanya menyamar sebagai orang biasa juga. Setelah itu, Aladin mengembalikan Jasmine ke rumah, dan mereka melakukan ciuman pertama. Keesokan paginya, Aladin yang bersemangat mencoba mengunjungi Jasmine, tetapi dia ditangkap oleh Jafar dan para penjaga lagi. Jafar tahu siapa Pangeran Ali sebenarnya dan ingin membuktikan bahwa dia memiliki lampu dengan mendorongnya dari tepian dan ke laut untuk melihat apakah Jin akan membantunya bertahan hidup. Abu dan karpet melihat ini dan buru-buru membawa Aladin lampu. Dia menggosoknya tapi kehilangan kesadaran sebelum dia bisa berharap dirinya keluar dari sana. Jin membelokkan aturan dengan membuat Aladin menandatangani kontrak keinginan yang dihitung sebagai keinginan keduanya untuk menyelamatkannya. Setelah menghidupkan kembali Aladin, mereka menemukan Jasmine, Sultan, dan Jafar dan mencoba mengeksposnya atas kejahatannya, tetapi Aladin melihat bahwa Jafar mengendalikan Sultan dengan stafnya, jadi dia menggeseknya dan menghancurkannya untuk menunjukkan kepada Sultan siapa Jafar sebenarnya. Dia memenjarakan Jafar karena kejahatannya, tapi Iago berhasil mendapatkan kunci untuk membebaskannya. Aladin memberitahu Jin bahwa dia harus mengingkari janjinya untuk membebaskannya dan menggunakan keinginan ketiganya untuk mempertahankan tipu muslihat Pangeran Ali jika dia ingin tinggal bersama Jasmine. Sakit hati, Jin mundur ke pelitanya. Kemudian, saat Aladin berjalan di jalanan, Jafar yang menyamar menyapu lampu darinya dan sekarang menjadi tuan baru Jin. Untuk keinginan pertamanya, dia pergi ke ruang tahta istana dan menggunakan Jin untuk menjadi sultan di depan semua orang. Dia bahkan mendapatkan kapten pengawal setia Sultan, Hakim, untuk menyalakannya karena dia dimaksudkan untuk melayani Sultan. Jasmine kemudian memohon kepada Hakim karena dia telah mengenal keluarga mereka sejak dia masih kecil dan setia kepada mereka. Dia dengan cepat mengganti kesetiaan lagi, jadi Jafar menggunakan keinginan keduanya untuk menjadi penyihir paling kuat di dunia. Dia mengekspos Aladin kembali menjadi siapa dia sebenarnya sebelum membuangnya ke ujung bumi. Dia kemudian memaksa Jasmine untuk menikah dengannya atau dia akan membunuh ayahnya dan Dahlia. Jasmine dengan enggan setuju tapi menolak untuk membiarkan dirinya direndahkan. Aladin bangun di area yang tertutup es dan salju. Dia melihat Abu terjebak di celah dan pergi untuk menyelamatkannya, dan Jin mengirim karpet untuk menyelamatkan keduanya. Mereka kembali ke Agrabah di mana Jasmine akan menjalani upacara untuk menikahi Jafar sampai dia melihat Aladin dan Abu mengendarai karpet dan mencuri lampu dari Jafar untuk bergabung dengan mereka. Jafar menggunakan kekuatannya untuk mengubah Iago menjadi burung yang mengerikan untuk mengejar mereka dan mendapatkan lampunya kembali, tetapi Sultan mendorong tongkat itu dari tangan Jafar sehingga Iago kembali normal, dan Abu memiliki lampu. Jafar berhasil mengalahkan semua orang dan menjebak mereka, bahkan menghancurkan karpet, sebelum membual tentang kekuatannya.
Namun, Aladin memberitahu Jafar bahwa dia akan selalu menjadi yang terbaik kedua setelah jin karena dia memberinya kekuatan dan dapat mengambilnya dengan mudah. Jafar kemudian memutuskan untuk menggunakan keinginan ketiganya untuk menjadi makhluk paling kuat di alam semesta. Jin mengabulkan keinginannya, dan Jafar mencoba menggunakan kekuatan barunya untuk menyerang Serebat, tapi sekarang dia juga jin, dia terikat pada pelitanya sendiri dan dia tersedot ke dalamnya. Iago mencoba melarikan diri, tapi Jafar menariknya juga. Jin kemudian melemparkan lampu sepanjang jalan kembali ke gua keajaiban dan kemudian memperbaiki karpet. Semuanya kembali normal, dan meskipun Jin siap untuk kembali ke dalam lampu setelah permintaan terakhir Aladin, Aladin mengejutkannya dengan meminta kebebasan Jin. Ini mengubahnya menjadi manusia dan melepaskan kekuatannya untuk selamanya. Dia memeluk Aladin dan kemudian menawarkan untuk mengarungi dunia bersama Dahlia. Aladin dan Abu mulai meninggalkan kota, dan Sultan memberitahu Jasmine bahwa dia pikir dia siap untuk memerintah, jadi dia memberikan gelar itu padanya sehingga dia bisa bebas untuk memerintah dan menikahi siapa yang dia inginkan. Dia lari ke kota untuk menangkap Aladin, dan mereka berciuman. Aladin dan Jasmine kemudian menikah, dengan Jin dan Dahlia di sisi mereka. Semua agrabah merayakan sementara Abu mengambil karpet untuk perjalanan selanjutnya. Itulah tadi alur cerita dalam film Aladin 2019. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan alur-alur cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini dan sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya.